Oke teman-teman, jadi malam hari ini kita akan kedatangan tamu podcast dari Ciomas. Kita sambut Mang Idai. Asik. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Kang Mang Idai kabarnya? Alhamdulillah. Jadi malam hari ini kita kedatangan tamu podcast dari mahasiswa teman-teman. Oke. Jadi ini Mang Idai, mahasiswa dari Universitas Bina Bangsa. Bina Bangsa. Oke. Jadi malam hari ini kita mengidai, saya pribadi akan memberikan beberapa pertanyaan. Ya, pertanyaan mana? Pertanyaan ini menanyakan tentang pengalaman-pengalaman mengidai dalam pondok dan berpendidikan. Oke. Nah, pertanyaan pertama saya akan menanyakan kepada Mang Idai, bagaimana pengalaman Mang Idai dari awal tahu pondok ini sampai sering main ke sini, bahkan sampai ngaji di sini gitu. Oke. Sebelumnya izin cerita ya teman-teman. Oke. Saya pertama kenal dari pondok ini tuh dari kecil teman-teman. Dari kecil. Ya. Saya tuh kenal di pondok ini sering diajak oleh bapak saya ke sini bertemu abah. Ya. Bertemu abah dan sering main juga ke sini. Ketemu A juga pas masih sekolah, Ya, SMTS, dan karena saya SMA ya, terus di kampung juga ngajinya cuma ngaji Quran. Ya. Diajaklah ke sini sama bapak, suruh ngaji di sini, suruh mondok dulu. Iya, ngaji ke abah. Suruh ngaji ke sini, suruh mondok dulu di sini, nggak apa-apa ngalong juga katanya Mang Dede gitu tuh. Yang penting tahu pelajaran agama itu kayak gimana sih, ngaji kitab kayak gimana sih gitu. Bukan cuma ngaji Quran doang kan gitu di agama Islam itu sebenarnya. Kayak gitu, Mang. Ya. Ini jadi ada pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, bagaimana pengalaman Mang Idai selama awal di sini sampai sekarang, dari ya berbagai santri yang masuk keluar gitu. Iya. Mang Idai, gimana Mang Idai? Pengalaman di sini tuh sebenarnya sangat seru ya teman-teman, dan karena saya ngalong dan jaraknya juga dari rumah ke pondok tuh lumayan ya Mang Dede ya. Ya sekitaran 5 kilo lah gitu tuh. Jadi pas saya masuk tuh tahun 2021 Desember, masih ingat banget nih Desember tahun 2021 Mang. Iya benar. Masuk ke sini, suruh ngaji ke sini sama bapak dan sama abah juga waktu itu datang ke rumah. Iya. Datang ke sini diajak, ada Mang Ilham, ada Mang Anton, ada Mang Wahyu, Mang Ajo juga di sini ada. Benar. Itu kayak kita tuh diajak ke santri baru, bener-bener kayak diasah dan saling diasuh juga. Benar. Seru sih Mang. Jadi kayak kita tuh cuman beberapa orang, sekitaran 6 atau 8 orang termasuk anak kecilnya juga. Itu kayak kita ngasuh yang kecil dan diasuh sama yang besar gitu Mang. Oke Mang Idai, lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Oke Mang. Jadi Mang Idai kan sambil sekolah ya. Nah, jadi bagaimana pengalaman Mang Idai ketika membagi waktu ke pondok, sekolah gitu. Jadi gimana nih cara membagi waktunya nih? Gimana nih? Karena biasanya saya sekolah itu dari pagi ya teman-teman, dari jam 6:30 saya udah berangkat ke sekolah. Jadi kadang saya tuh malam habis maghrib itu ke pondok ngaji segala macam, ngopi dulu kan. Ngopi terus nah sampai pagi saya setelah sholat subuh biasanya kadang mandi di pondok, kadang tuh mandi di rumah gitu Mang. Jam 6 tuh pulang setelah sholat subuh, kadang mandi di pondok, kadang mandi di rumah. Jadi PP gitu ya. PP banget nih gitu tuh. Di rumah tuh di pondok tuh cuman buat ngaji doang kayak gitu. Baju juga beberapa cuman kayak buat kadang kalau kehujanan dari rumah ke pondok atau ya buat salin lah, buat ganti baju gitu Mang. Kayak gitu sih Mang. Iya siap. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya teman-teman. Ini pertanyaan tentang pengalaman Mang Idai selama sekolah ini gimana Mang Idai? Jadi pertama dari sekolah SMA sampai bisa sampai kuliah di Universitas Bina Bangsa itu gimana Mang Idai? Ceritain Mang Idai. Teman-teman, saya izin cerita buat di pendidikan juga. Jadi di pendidikan itu pas kelas 12 saya pas masih bingung-bingungnya buat kemana sih saya arahnya setelah lulus sekolah gitu tuh. Antara mondok, kerja atau kuliah, kata saya gitu tuh. Iya benar. Mondok, kerja atau kuliah, kemana ya arahnya gitu. Saya cobalah daftar SNBP di perguruan tinggi negeri, dan di situ
belum rezekinya. Ya. Belum rezekinya saya di negeri. Dan saya hampir putus asa buat melanjutkan ke kuliahnya. Iya. Kayak ya udahlah gitu, nggak apa-apa. Saya nggak keterima di PTN juga. Iya, gitu. iya. Mungkin saya kerja atau mondok aja gitu. Iya. Di situ di masa bingung dan bimbangnya kayak terbawa arus air ini kemana itu. Iya. Saya ditawarin lah oleh bapak saya, Mang. Ya, ada bapak tuh ditawarin, kata bapak katanya mau kuliah enggak, katanya di swasta. Ya. Nah di swasta itu kayak saya bingung, saya ini takut ngebebanin orang tua lagi gitu, karena biaya kuliah di swasta itu bukan cuman buat jajan doang di kuliah dan biaya transport pulang pergi. Bayar UKT-nya pun biaya semesternya lumayan tinggi kan, Mang. Di swasta tuh kayak takut nih. Terus saya mikir daripada saya nanti yang nganggur dulu gitu tuh, di pondok takut yang nggak bener, pulang pergi main terus kan, Mang. Saya tuh terus ya udahlah ambil aja kesempatan yang ada gitu tuh. Nah di situ saya mengambil ajakan tawaran dari bapak saya, kayak ya udahlah ambil aja di swasta nggak apa-apa gitu. Toh bapak saya juga yang nawarinnya gitu. Gitu sih, Mang, ceritanya. Dan ini juga saya baru selesai ospek, Mang. Saya tuh sebenarnya maba di Universitas Bina Bangsa. Baru selesai banget ospek nih kemarin hari Minggu gitu tuh, Mang. Ceritanya kayak gitu, Mang. Oke, Mang Iday. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, teman-teman. Jadi saya akan menanyakan hal sesuatu pengalaman ke Mang Iday. Jadi Mang Iday nih katanya dulu sama teman-teman terkenal di Paskibra nih, katanya nih ya. Nah, coba ceritain Mang Iday, gimana pengalaman Mang Iday di Paskibra ini? Oke, pengalaman saya di Paskibra itu, pertama saya kenal baris berbaris, kan biasanya Paskibra tuh terkenal sama baris berbaris ya, Mang. Terkenal sama baris berbaris. Kenal baris berbaris itu pertama di kelas 6 SD, teman-teman. Kelas teman SD, saya kenal di Pramuka. Itu tuh kayak kenal, seru juga ya baris berbaris, seru juga nih Pramuka itu. Pramuka saya kenal dari kelas 2, bahkan kelas 2 SD, kayak baru siaga saya sering ke pramukaan dari SD saya. Terus lanjut dari kelas 6 saya diajak ngewakilin sekolah buat lomba tingkat di Kecamatan Pabuaran. Itu kecamatan nih. Saya latihan, lumayan seru juga, saya ngerasa nyaman di pramuka. Dan alhamdulillahnya di situ saya mendapatkan juara umum. Mendapatkan juara umum. Terus kayak lulus kelas 6 SD, lanjut di SMP. Lanjut di SMP saya di SMP 1 Pabuaran. Saya tuh melanjutkan Paskibra nih. Kayaknya Paskibra seru deh kata saya kan. Karena demo eskulnya kayak kayaknya Paskibra dari penampilannya aja udah gagah, udah rapi, udah keren nih Paskibra gitu. Pomo dong teman-teman, kasih gitu. Kayaknya seru deh Paskibra. Terus abis kayak gitu lanjutin Paskibra, nyoba latihan terus kepotong kopin, Mang. Di tahun 2019 itu kan, 2019. Terus 2020-nya saya kelas 7 semester 2 itu kepotong kopin. Kepotong kopin, saya tetap latihan, teman-teman. Latihan kayak tetap menggunakan masker dan prosedur yang zaman kopin itu sekolah tuh kayak gimana sih gitu. Benar-benar. Tetap latihan, belajar baris, belajar ini. Dan saya juga di Paskibra itu di posisinya tiap tahun ke tahun pasti di komandan pasukan, Mang, di dantonnya. Jadi saya tuh latihan danton, latihan suara, latihan segala macam. Terus abis kayak gitu udah saya ajaklah lomba di Universitas Negeri Jakarta di UNJ tahun 2020, teman-teman. 2020 Desember. Nah di situ saya lomba dan alhamdulillahnya dapat juara utama 3. Juara utama 3. Lanjutlah lomba lagi, teman-teman, di SMP 13 Kota Serang. Saya lupa nama eventnya apa, tapi di tahun 2021 saya ikut lomba di situ dan alhamdulillahnya saya juga dapat komandan terbaik kedua gitu tuh, Mang. Nah lanjutlah kelas 12 saya ikut lomba pertama kali, Mang, nih lomba offline. Kayak lomba offline ketemu dari sekolah-sekolah yang lainnya. Karena 2 kali lomba online kita cuman tag video doang. Semua online, lomba offline lah di situ.
lomba offline saya dapat ke peringkat ke-9 Madya ke-8 Mang. Madya 2 saya tuh. Madya 2 lomba di Cilegon Mang, di Mandua Kota Cilegon. Terus abis kayak gitu saya masuk ke SMA, saya ikut Paskibra, coba-coba ya kayaknya Paskibra ini doang deh, kayak di SMP doang kata saya kan, cuman buat baris per baris doang, buat lomba-lomba doang. Dan kayak di SMA tuh ternyata Paskibra beda teman-teman. Kayak Paskibra di SMA tuh kayak kita diajarin etika, diajarin hormat kepada senior, kepada guru, pada senior yang udah lulus pun masih tetap teman-teman. Dan etika juga masih kental banget di Paskibra di Kabupaten Serang itu. Nah saya belajar dan ikut official lomba, jadi official lomba. Saya ngadain kayak bikin pasukan, bentuk pasukan. Terus segitu saya lomba ke Tangerang, kemana-mana juga lumayan gitu. Dan sampai sekarang pun saya semenjak setelah lulus itu masih sering ikut-ikutan Paskibra Mang. Dan sering turun juga ngebantuin pelatih saya di SMP. Pelatih saya di SMP ikut lomba, ikut kayak diajak official lomba, segala macam sekolah-sekolah mana saya diajak kayak gitu Mang. Ceritanya. Oke, ke pertanyaan terakhir ini Mang Iday. Oke Mang. Jadi pertanyaan yang terakhir, nah ini pertanyaan terakhir Mang Iday. Bagaimana pengalaman Mang Iday selama pernah mondok di sini dari dulu sampai sekarang? Pengalaman ini, pengalaman ya Mang. Sebenarnya pengalaman saya tuh karena pulang pergi ya teman-teman, dan jarang juga di pondoknya. Kayak saya tuh sedikit pengalaman di pondok, tapi kayak yang paling banget saya alamin tuh kayak yang kerasa banget sampai sekarang itu tentang kayak kebersamaan teman-teman pondok sih Mang. Teman-teman pondok tuh kayak gimana kalau mau makan pasti masak dulu kan, belanja dulu segala macem, terus kalau ngopinya gimana, kalau ngerokoknya gimana, kalau pokoknya lah teman-teman pondok tuh sangat seru lah gitu tuh pokoknya. Dan di segi pendidikannya juga alhamdulillah sedikit saya dapetin gitu, udah sedikit gitu sih Mang. Oke teman-teman, jadi podcastnya kita selesai teman-teman. Jadi pertanyaan-pertanyaan sudah dijawab sama Mang Iday. Oke, terima kasih Mang Iday sudah hadir di podcast saya. Sudah diundang nih saya. Siap. Terima kasih Mang Iday. Oke teman-teman, jangan lupa saksikan terus.